Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Anak-anakku yang solih dan solihah, mari kita simak bersama-sama pada pertemuan kali ini, yakni mengenai Al-Quran hadis. Mari sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita awali dengan suratul Fatihah. Ala hadin niyah wa kullu niyatin salihah. Ala mana wa salafuna salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mari kita pasang niat yang baik-baik agar ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi pembelajaran Al-Quran hadis, kita harus mengerti pengertian Al-Quran menurut bahasa dan istilah. Mari kita simak bersama-sama. Al-Quran menurut bahasa atau lugatan itu berasal dari bahasa qara'a yaqra'u qira'atan. Artinya sesuatu yang dibaca. Jadi menurut bahasa, Al-Quran berarti bacaan atau suatu yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Berbahasa Arab dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Anak-anakku yang solih dan solihah, Al-Quran terdapat beberapa isi. Yang pertama yaitu akidah atau mengenai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ibadah syariah. Yang ketiga, akhlak, sopan santun, tata krama. Yang keempat, kisah-kisah para nabi dan rasul, kisah-kisah orang solih yang bisa kita ambil ibrah dan contoh dalam kehidupan kita. Yang kelima, janji dan ancaman. Ada surga dan neraka. Bagi orang yang berbuat baik dijanjikan akan surga. Begitupun sebaliknya bagi orang yang durhaka kepada Tuhannya akan diancam mendapat siksa api neraka. Yang keenam yaitu ilmu pengetahuan. Di Al-Quran banyak sekali yang bisa kita serap, yang bisa kita ambil
tentang ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, barusan kita sudah bersama-sama mendengarkan pengertian Al-Quran secara bahasa, secara istilah, dan isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Sekarang kita menginjak ke pengertian hadis dan sunnah. Hadis menurut bahasa atau lughah berasal dari kata al-hadis yang berarti baru atau jadid. Perkataan atau ucapan al-kalam, berita atau kisah atau al-khabar. Sedangkan menurut istilah anak-anakku yang solih dan solihah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan atau qauliyah, perbuatan atau fi'liyah, persetujuan atau diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap suatu perbuatan sahabat, sifat fisik dan akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menjelaskan dan merinci isi Al-Quran, bayan at-tafsir. Kedua, menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Ketiga, menguatkan hukum yang ada dalam Al-Quran. Empat, membatasi atau menghususkan keumuman ayat. Dan yang terakhir, fungsi hadis yaitu sebagai sumber ilmu dan pedoman hidup. Anak-anakku yang solih dan solihah, barusan kita sudah mendengar fungsi hadis. Hadis pun memiliki macam-macam. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Dua, berdasarkan jumlah perawi dan tingkat kekuatan riwayat. Tiga, berdasarkan kualitasnya. Dan yang keempat, berdasarkan hubungannya dengan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, barusan kita sama-sama mendengarkan, menyimak mengenai pengertian Al-Quran secara bahasa, pengertian Al-Quran secara istilah, dan isi-isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Dan juga kita barusan menyimak pengertian hadis secara bahasa dan istilah, beserta fungsi hadis dan macam-macam hadis. Semoga apa yang kita dengar dan kita pelajari barusan jadikan pengetahuan kita lebih lagi tentang Al-Quran dan hadis, dan kita tergolong menjadi hamba-hamba yang yufaqihu fiddin, diberi kefahaman tentang agama. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, langkah baiknya dan menambah keberkahan dalam pembelajaran kita tutup dengan pembacaan doa
yaitu doa kafaratul majlis. Mari kita baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, semoga bermanfaat anak-anakku semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.